Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Active Learning akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kegiatan Pembukaan Pembelajaran Aktif. Baik, yang pertama yaitu pembukaan pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif ini dibutuhkan untuk mengelola kelas dengan berbagai macam psikologi siswa. Jadi strategi pembelajaran aktif ini bisa dimulai dengan kegiatan belajar mengajar dengan pembukaan yang menarik perhatian siswa. Metode pembelajaran aktif tidak akan bisa terlaksana jika guru masih melakukan strategi sebagai pada umumnya, yaitu hanya membuka pelajaran dengan salam, terus memeriksa kehadiran siswa, dan bertanya materi pelajaran yang sebelumnya. Setidaknya seorang guru itu harus menambahkan latihan pembuka yang bisa mempunyai banyak manfaat untuk mengaktifkan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Kegiatan belajar aktif ini di awal pembelajaran memiliki 3 tujuan yang perlu dicapai. Yang pertama yaitu pembentukan tim. Pembentukan tim ini membantu siswa untuk lebih mengenal lebih dekat dengan teman belajar. Karena kalau dikasih tugas ngerjainnya kerja kelompok gitu pasti mengerjakannya masing-masing siswa mestinya lebih semangat. Terus yang kedua yaitu penilaian sederhana. Penilaian sederhana ini dengan mengetahui kepribadian, sikap, seberapa dalam pengetahuan dan seberapa jauh pengalaman yang dimiliki siswa ini akan sangat membantu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu keterlibatan belajar langsung. Seorang guru ini harus menciptakan minat awal terhadap pelajaran. Jadi guru ini harus mempunyai berbagai cara dan model-model strategi pembelajaran aktif yang bisa diterapkan sejak awal pembelajaran. Kemudian pembahasannya berikutnya adalah hal-hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan pembukaan. Yang pertama yaitu akibat dari strategi yang diberikan. Jadi seorang guru ini juga perlu mengetahui belajar aktif dan menyenangkan yang akan guru berikan ini apakah nantinya akan menyenangkan juga bagi siswa atau malah siswa ini enggan dan keberatan. Kemudian yang kedua yaitu ketepatan dengan kepribadian siswa. Metode mengajar berbasis permainan yang menyenangkan ini belum tentu diterima oleh siswa remaja. Berbeda dengan siswa usia sekolah dasar gitu yang akan mestinya akan semangat kalau dikasih metode pembelajaran yang berbasis permainan ini. Karena pembelajaran aktif pada aktivitas pembuka yang guru ciptakan untuk semua siswa ini di dalam kelas, maka perlu menciptakan pula lingkungan untuk semua siswa. Yang ketiga yaitu relevansi terhadap mata pelajaran. Jadi memvariasikan bahan pembuka percakapan agar memiliki relevansi dengan materi yang hendak guru ajarkan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu 10 cara untuk memperoleh partisipasi siswa. Jadi kegiatan belajar aktif ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya partisipasi siswa. Nah, bagaimana supaya siswa ini bisa ikut berperan aktif dalam pembelajaran? Ada 10 cara atau metode untuk memperoleh partisipasi siswa. Yang pertama yaitu diskusi terbuka. Nah, diskusi terbuka ini guru bisa mengajukan pertanyaan dan melemparkannya kepada seluruh kelompok tanpa melakukan pengaturan lebih lanjut atau melemparkan sebuah pertanyaan kepada seluruh siswa.
Contohnya begini, kita menanyakan tentang suatu hal. Nah, kemudian nanti menyuruh siswa untuk yang ingin berpartisipasi atau ingin menjawab, kita suruh untuk mengacungkan jari. Nah, siapa nanti yang mengacungkan jari, kita suruh mengutarakan pendapatnya. Kemudian yang kedua yaitu kartu jawaban. Nah, untuk siswa itu tidak semuanya berani mengutarakan pendapatnya dengan cara berbicara. Nah, bagaimana untuk menyikapi siswa yang tidak pede dalam berbicara, kita bisa menggunakan kartu jawaban. Nah, jadi itu teknisnya nanti kita melemparkan pertanyaan atau meminta suatu pendapat tentang apa. Nah, kita membagikan kartu atau kertas gitu kepada seluruh siswa. Nah, nanti seluruh siswa itu disuruh untuk mengisi kertas-kertas tersebut tentang pertanyaan yang diajukan atau itu pendapat yang mau diutarakan tanpa menyertakan identitasnya. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada jajak pendapat. Nah, di sini susunlah sebuah survei singkat yang diisi dan dihitung hasilnya di tempat itu juga, atau lakukan pemungutan suara secara lisan. Gunakan pemungutan suara untuk mendapatkan data secara cepat dan dalam bentuk yang bisa dihitung. Jika Anda menggunakan survei tertulis, upayakan untuk menyampaikan kembali hasilnya kepada siswa selekas mungkin. Jika Anda menggunakan survei lisan, mintalah siswa untuk mengacungkan jari atau perintahkan siswa untuk mengacungkan kartu jawaban. Jadi di sini itu modelnya seperti yang tadi itu, kita menanyakan suatu hal atau meminta pendapat. Nah, kemudian kita menyurvei kelompok mana yang setuju atau kelompok mana yang tidak setuju gitu. Ini jajak pendapat. Kemudian yang keempat yaitu diskusi subkelompok. Bagilah siswa menjadi sub-sub kelompok yang terdiri dari 3 anggota atau lebih untuk berbagi dan mencatat informasi. Gunakan diskusi subkelompok bila Anda memiliki cukup waktu untuk memproses pertanyaan dan soal. Ini merupakan salah satu metode utama untuk mendapatkan partisipasi dari siswa. Nah, jadi ini kita membuat kelompok-kelompok untuk mendiskusikan materi yang sedang kita kaji gitu. Jadi nanti per kelompok itu harus mendiskusikan materinya sendiri-sendiri. Kemudian yang kelima yaitu mitra belajar. Perintahkan siswa untuk mengerjakan tugas atau mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan utama dengan siswa yang duduk di sebelahnya. Nah, jadi untuk mitra belajar ini teknisnya itu nanti per siswa itu kan mempunyai pasangan itu duduknya. Nah, nanti tiap masing-masing pasangan itu mereka diminta untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan atau mendiskusikan materi-materi yang sedang dikaji gitu. Kemudian yang keenam yaitu penyemangat. Penyemangat itu kita sebagai guru setelah membuat kelompok-kelompok tadi atau semisal kita meminta jawaban dari mereka, meminta pendapat dari mereka, sedangkan mereka itu masih kesulitan atau masih belum pede, kita bisa memancingnya dengan penggalan bisa memancingnya dengan penggalan kalimat-kalimat
jawaban yang kita harapkan. Nah, untuk selanjutnya tadi kita minta siswa tersebut untuk melanjutkan kalimat tadi. Untuk selanjutnya yaitu panel. Perintahkan sejumlah kecil siswa untuk mengemukakan pendapat mereka di depan kelas. Sebuah panel informal dapat dibentuk dengan meminta pendapat dari sejumlah siswa yang sudah ditentukan yang masih berada di tempat duduk masing-masing. Jadi untuk metode panel ini kita membagi siswa menjadi dua bagian. Ada bagian kecil yang menjelaskan di depan dan sisanya di tempat duduk. Ketika yang di depan tadi mengemukakan pendapat mereka, untuk yang duduk tadi disuruh untuk menanggapi pernyataan yang di depan tadi. Untuk selanjutnya yaitu ruang terbuka. Perintahkan sebagian siswa untuk membentuk lingkaran diskusi dan perintahkan sebagian lain untuk membentuk lingkaran pendengar di sekeliling mereka. Bawalah kelompok baru ke lingkaran dalam untuk melanjutkan diskusi. Gunakan formasi ruang terbuka untuk membantu memfokuskan pada diskusi kelompok besar. Untuk yang ke-9 yaitu permainan. Gunakan latihan yang menyenangkan atau permainan kuis untuk memancing pendapat, pengetahuan, atau keterampilan siswa. Seperti misal pada program TV Family 100 atau tebak kata. Nah, itu bisa mendorong siswa untuk berpartisipasi. Kemudian yang ke-10 yaitu memanggil pembicara selanjutnya. Nah, ini perintahkan kita sebagai guru memerintah siswa untuk tunjuk jari ketika mereka ingin berbagi pendapat dan perintahkan agar pembicara yang sekarang untuk menunjuk pembicara berikutnya. Jadi ketika kita menanyakan tentang sesuatu hal, itu kita menyuruh salah satu siswa atau siapapun yang tercepat itu untuk mengemukakan pendapat. Nah, setelah dia mengutarakan pendapatnya, kita suruh dia untuk menunjuk temannya yang dikehendaki untuk mengutarakan pendapatnya. Begitupun seterusnya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.